Yang pertama nanti Mas Taufan Jaya dari Universitas Indonesia. Terus yang kedua adalah Mbak Vina Hidayah. Terus nanti Bu Mujizah secara daring. Ketiga, terus yang terakhir Unisastri. Beberapa hari yang lalu pada pagi hari ini juga pantun, tapi saya juga akan berpantun. Ini namanya pantun atau tidak terserah. Burung dara, burung gelatik, jangan terpana kalau pada siang hari ini para pemantiknya adalah perjaka ganteng dan para wanita-wanita yang cantik. Itu saja. Mas Taufan Jaya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Food Taboo for the Limola Society History and its Metaphor. Dipersilahkan. Durasinya 10 menit maksimal, kalau bisa 8 menit, karena kalau 5 orang itu kan nanti 4 orang itu 40 menit, jadi diskusinya tinggal sedikit. Kalau bisa 8 menit ketat, habis itu nanti diskusinya lebih lama. Terima kasih, dipersilakan. Silahkan panitia untuk memutarkan videonya. Bukan yang ini. Video iya benar. Oh ini. Iya. Bang Roy. Mulai presentasi, saya akan menyampaikan satu kalimat bijak dari suku Tolemola, Mupomungku mungkuna mosinakapa da isinakai, yang artinya miliknya tetap miliknya, dia hanya memberi dan tidak diberi. Perkenalkan, nama saya Taufan Jaya dari Universitas Indonesia. Saya akan mempresentasikan topik penelitian saya tentang makanan pantangan bagi masyarakat Tolemola, sejarah dan metaforanya. Baik, latar belakang. Masyarakat suku Tolemola mempunyai banyak aturan tidak tertulis yang wajib dipatuhi oleh kelompoknya. Salah satunya adalah makanan pantangan yang tidak boleh dimakan oleh masyarakat suku Tolemola. Jika hal ini dilanggar, akibat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat suku Tolemola, tapi juga berakibat pada lingkungan sekitarnya. Beberapa makanan pantangan yang dimaksud adalah daging kerbau putih atau dalam bahasa Limola disebut dengan tomio pute, kemudian daun pakis atau palingkou, kemudian ada rebung bambu betung atau arabu pacu, buah kluwi atau dalam bahasa Limola dikenal dengan kamasi, dan yang terakhir adalah tumbuhan cambukan atau sejenis tali yang orang Limola menyebutnya dengan kata samparatu. Makanan pantangan ini mempunyai sejarah dan metaforanya masing-masing yang dapat dikaitkan dengan etnografi komunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji makanan pantangan dari suku Tolemola dengan menjelaskan alasan, tujuan, makna, dan akibatnya. Hal ini bertujuan untuk mengungkap aturan tak terucapkan yang digunakan penutur. Selain itu, penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mengungkapkan hubungan bahasa dengan konteks sosialnya, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh terkait makanan pantangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi, kemudian analisis data, penelitian menggunakan analisis etnografi komunikasi dalam linguistik antropologis oleh Walker 2024. Selanjutnya, informan penelitian adalah para pemangku adat suku Tolemola, dan yang terakhir adalah sumber data penelitian adalah tuturan lisan sebagai bagian dari pengetahuan lokal setempat. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama dari 5 makanan pantangan dalam suku Tolemola adalah kerbau putih atau Tonio Putem. Kerbau putih dianggap sebagai tunggangan Ampu Manuru. Ampu Manuru merupakan sosok manusia pertama dalam mitologi suku Tolemola. Dalam tradisi masyarakat, Ampu Manuru dipandang sebagai pemimpin yang visioner dan pelopor, sehingga segala hal yang terkait dengannya memiliki nilai yang sakral. Sehingga tujuannya, masyarakat suku Tolemola menghargai kerbau putih sebagai simbol kendaraan Ampu Manuru, sekaligus mengakui perannya dalam sejarah dan mitos suku Tolemola. Kerbau putih melambangkan hubungan yang harmonis antara manusia dan hewan, mengajarkan masyarakat untuk tidak hanya mengeksploitasi makhluk hidup, tetapi juga menghargai kontribusinya dalam kehidupan. Selain itu,
Larangan ini juga mencerminkan prinsip kesederhanaan dan penghormatan terhadap leluhur, menjadi dasar dari kehidupan masyarakat suku Tolemola. Akibatnya, orang yang melanggar dianggap tidak menghormati leluhur dan juga berdampak pada mengurasi populasi kerbau putih sebagai bagian dari ekosistem makhluk hidup. Kemudian makanan yang selanjutnya adalah pakis, atau dalam bahasa Limola disebut dengan palingkou. Alasan pakis dianggap memiliki peran penting dalam mitos suku Tolemola karena dijadikan alas duduk Ampu Manuru saat menunggang kerbau. Tujuannya adalah pantangan terhadap konsumsi pakis bertujuan untuk menghormati perannya yang telah melindungi tubuh Ampu Manuru dalam perjalanan pentingnya bersama kerbau. Makna dari pakis melambangkan kepercayaan akan hubungan timbal balik yang harmonis antara manusia dan alam, di mana manusia harus menghormati alam seperti alam yang mendukung kehidupan manusia. Akibatnya adalah, menurut kepercayaan masyarakat suku Tolemola, mereka yang melanggar pantangan dengan memakan pakis akan mengalami konsekuensi berupa luka pada kulit tubuh seperti alergi. Kemudian makanan yang ketiga ada rebung bambu betung atau bahasa Limolanya adalah arobu pacung. Dalam mitos masyarakat Tolemola, bambu rebung betung merupakan tempat kelahiran Webusa Empo. Webusa Empo adalah sosok perempuan pertama yang hadir di dunia. Dengan demikian, bambu rebung betung tidak hanya dianggap sebagai tumbuhan, tetapi juga sebagai simbol asal-usul kehidupan perempuan pertama yang melahirkan generasi Tolemola. Tujuannya, tradisi ini juga menekankan pentingnya merawat dan menjaga keberadaan bambu rebung betung agar tetap tumbuh sebagai simbol asal-usul kehidupan. Larangan ini sekaligus menjadi pengingat kolektif bagi masyarakat Tolemola agar selalu menghargai akar budaya dan asal-usul mereka. Makna, secara filosofis, bambu rebung betung melambangkan awal kehidupan, pertumbuhan, dan potensi. Sebagai tempat lahirnya Webusa Empo seperti yang dijelaskan di atas adalah manusia pertama, perempuan pertama yang lahir di Limola, yang keluar dari dalam bambu. Rebung betung dianggap sebagai simbol kesuburan dan regenerasi. Dalam budaya Tolimola, rebung juga diibaratkan seperti anak kecil yang dibiarkan tumbuh secara alami hingga mencapai kedewasaan. Adapun akibatnya, selain nilai simbolisnya, bambu juga memiliki peran penting dalam kehidupan adat masyarakat Tolimola. Bambu besar yang tumbuh dari rebung digunakan dalam berbagai ritual adat seperti upacara, pembuatan alat musik tradisional, dan bahan bangunan untuk kebutuhan ritual. Jika rebung bambu betung selalu dikonsumsi, maka ketersediaan bambu besar yang diperlukan untuk keperluan adat akan berkurang. Hal ini dapat mengganggu keberlangsungan tradisi dan ritual yang membutuhkan bambu sebagai elemen penting. Buah yang selanjutnya adalah buah klui, atau dalam bahasa Limola dikenal dengan kata kamasi. Menurut mitos masyarakat suku Tolimola, daun klui memiliki peran penting dalam melindungi Ampu Manuru, leluhur laki-laki pertama dalam tradisi mereka. Daun klui digunakan sebagai payung oleh Ampu Manuru untuk melindunginya dari hujan maupun panas matahari saat ia menjalani perjalanan dan berbagai aktivitasnya. Larangan ini bertujuan untuk memperkuat penghormatan masyarakat terhadap pohon klui sebagai pelindung Ampu Manuru dan menjaga pohon ini dan tidak mengonsumsi buahnya. Satu adalah alat ini sebagai bagian dari tradisi mereka yang diwariskan. Makanan pantangan ini mempunyai korelasi hubungan antara manusia, makhluk hidup, dan juga alam. Hal ini menandakan masyarakat suku Tolimola sangat menjaga alam sekitar supaya tidak rusak atau hilang keseimbangan ekosistemnya. Masyarakat Tolimola juga meyakini bahwa mengabaikan pantangan ini bukan hanya melanggar tradisi, tapi juga membawa dampak negatif, baik secara spiritual maupun sosial. Dalam konteks yang lebih luas, larangan ini juga mencerminkan bagaimana mitos dan tradisi menjadi landasan penting bagi pembentukan identitas budaya dan moral masyarakat suku Tolimola. Sehingga melalui pantangan ini, masyarakat Tolimola diajarkan untuk menghormati alam dan makhluk hidup di sekitarnya, serta memahami bahwa keberhasilan seseorang tidak lepas dari bantuan pihak lain, baik manusia maupun pihak lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas
Telepon.